Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen pemasaran ingin membuat video terkait green marketing. Perkenalkan, nama saya David dan Kanan dengan NIM akhir 009. Saya Muhammad Saiful Islam dengan NIM akhir 0258. Saya Dimas Rizkian Aditya dengan NIM akhir 0067. Saya Muhammad Ilham Maulana dengan NIM akhir 0076. Saya Aldi Putranto dengan NIM akhir 381. Masa depan berkelanjutan Green Marketing. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pengertian Green Marketing. Green Marketing adalah proses pemasaran produk dan jasa yang didasarkan pada manfaat lingkungan. Ini mencakup segala aspek mulai dari yang pertama, penggunaan bahan baku ramah lingkungan, proses produksi yang minim polusi, kemasan yang bisa didaur ulang, dan yang terakhir hingga cara perusahaan mengomunikasikan nilai-nilai keberlanjutan pada konsumen. Tujuan dan manfaat green marketing. Tujuan green marketing adalah menggabungkan praktik bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam strategi pemasaran dengan harapan menciptakan citra positif merek, menarik konsumen yang peduli lingkungan, dan mendorong perubahan positif pada kelestarian alam. Selain itu, green marketing memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan reputasi merek. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Yang terakhir, mengurangi resiko lingkungan dan hukum. Berikut adalah penjabaran lebih dalam dari masing-masing contoh produk green marketing, baik nasional maupun internasional. Perusahaan nasional yang pertama ada SGM Explore Organic. Produk ini merupakan susu pertumbuhan anak berbahan organik, artinya berasal dari peternakan dan pertanian tanpa pupuk kimia atau pestisida sintetis. Sari Usada bekerjasama dengan petani lokal dalam program pertanian berkelanjutan untuk menjaga kualitas tanah dan lingkungan. Proses produksinya dilakukan di pabrik yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon. Kemasan susu ini menggunakan material yang dapat didaur ulang dan perusahaan turut serta dalam edukasi pengelolaan sampah. The Body Shop Indonesia. Meskipun The Body Shop adalah merek internasional, operasionalnya di Indonesia menerapkan praktik green retail seperti menyediakan refill station di beberapa gerai agar konsumen bisa mengisi ulang botol produk, misalnya sabun atau sampo, sehingga mengurangi sampah plastik sekali pakai, menggunakan bahan alami dan tidak diuji pada hewan. Aktif mengadakan kampanye lingkungan seperti Bring Back Our Bottles, di mana konsumen dapat mengembangkan kemasan kosong untuk didaur ulang, mendukung petani lokal dan koperasi perempuan dalam pengadaan bahan baku. Selanjutnya ada Lifebuoy Unilever Indonesia. Produk sabun Lifebuoy disebut fasilitas produksi Unilever yang menjalankan program Zero Waste to Landfill, yaitu limbah pabrik tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir, melainkan diproses ulang. Program Lifebuoy Clean Hands mempromosikan cuci tangan yang benar di berbagai daerah Indonesia dengan tujuan kesehatan dan edukasi lingkungan. Bahan kemasan sabun batangan dan cair sebagian berasal dari material yang ramah lingkungan. Unilever juga menggunakan minyak sawit bersertifikat RSPO yang menjamin tidak merusak hutan. Tesla memproduksi mobil listrik yang tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga membantu mengurangi polusi udara dan perubahan iklim. Selain mobil, Tesla mengembangkan produk energi seperti solar roof atau rumah berbahan panel surya, Powerwall, baterai rumah untuk menyimpan energi matahari. Tesla juga mendorong pembangunan jaringan stasiun pengisian listrik untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Komunikasi mereka fokus pada transisi energi bersih dan teknologi masa depan yang berkelanjutan. Patagonia membuat jaket, kaos, dan perlengkapan outdoor dari botol plastik daur ulang, kapas organik, dan bahan-bahan limbah tekstil. Mereka mempunyai program Worn Wear yang mendorong pelanggan untuk memperbaiki pakaian rusak alih-alih membeli baru. Kampanye Don't Buy This Jacket adalah bentuk edukasi konsumen agar lebih sadar terhadap konsumsi berlebihan.
semua proses produksi diaudit secara ketat untuk dampak lingkungan dan etika kerja. Dan yang terakhir, Starbucks. Starbucks memiliki program Sustainable Coffee Scoring melalui Cafe Prestige, yaitu pedoman petani kopi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan petani. Mengganti sedotan plastik dengan tutup ramah lingkungan, dan di beberapa negara mulai menggunakan gelas biodegradable. Menawarkan diskon untuk konsumen yang membawa tumbler sendiri, mendorong perilaku konsumsi yang lebih maju. Yang terakhir, di beberapa gerai, mereka menggunakan sistem pengolahan limbah organik dan air yang lebih efisien. Ciri-ciri produk green marketing. 1. Bahan baku berkelanjutan. Produk dibuat dari bahan yang ramah lingkungan seperti bahan organik, hasil daur ulang atau dari sumber yang bisa diperbarui secara alami. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Produksi hemat energi dan air. Proses produksi dirancang seefisien mungkin agar tidak boros energi dan air. Ini membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung penggunaan sumber daya yang lebih bijak. 3. Kemasan ramah lingkungan. Menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, dipakai ulang, atau mudah terurai secara alami. Hal ini mengurangi limbah plastik dan dampak pencemaran lingkungan. 4. Energi terbarukan. Operasional dan distribusi produk memanfaatkan energi hijau seperti tenaga surya, angin, atau air. Ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu menjaga kualitas udara serta iklim. 5. Sertifikasi lingkungan. Produk memiliki sertifikasi resmi yang menandakan standar ramah lingkungan telah dipenuhi. Contohnya, Ecolabel, ISO 14001 atau FSC. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Kesimpulan, green marketing bukan sekedar strategi bisnis untuk menarik perhatian konsumen, tapi juga merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang menerapkan prinsip ini menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap dampak aktivitas bisnisnya terhadap alam dan masyarakat. Di masa depan, kesadaran lingkungan akan menjadi nilai penting dalam menentukan pilihan konsumen. Perusahaan yang konsisten menjaga keberlanjutan akan lebih dipercaya, punya citra yang positif, dan mampu bersaing lebih kuat di pasar global. Sebagai konsumen, memahami dan mendukung produk yang menerapkan green marketing juga jadi langkah kecil untuk kita untuk ikut menjaga bumi. Lewat pilihan sadar, kita bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih ramah lingkungan dan membangun masa depan yang lebih bersih dan sehat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.